Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Assalatu wassalam ala rasulil mursalin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah wa syukurillah, malam hari ini dingin sekali. Semoga sedingin hati kita karena orang kalau di pengajian itu tidak dingin hatinya, artinya kan panas. Kalau panas itu sulit memahami mana yang baik, mana yang buruk, mana yang tidak bermanfaat, mana yang bermanfaat, itu sulit sekali membedakan. Maka Rasul pernah mengatakan, innal hasada ta'kulun naral hatab, innal hasada ta'kulul hasanati kama ta'kulun naral hatab. Hati yang panas, hati yang membenci, hati yang mendengki, itu memakan perbuatan-perbuatan baik kita sebagaimana api memakan kayu bakar. Maka kita sekalian harus selalu siap untuk menjadi orang yang hauna, yang merendahkan diri, yang tawadhu, yang pandai menghormati orang, bukan pandai dihormati, karena orang yang terhormat adalah orang yang menghormati, bukan orang yang dihormati. Orang yang terhormat adalah orang yang memberi, bukan orang yang menerima. Tetapi orang yang mulia adalah hanya satu, yaitu inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah, takwa itu semacam apa? Ini ada satu ayat di dalam surat Al-Ahzab, surat nomor 33. Kita ambilkan tanda khasnya orang yang bertakwa itu ada 10 ciri khas. Yang 2 adalah dasarnya, kemudian yang 8 adalah takwanya. Kita lihat nanti, mungkin ini pulang kasih ibu-ibu, bapak. Kan kalau ngaji pulang kasih kan seneng. Iya. Iya. Kita hanya akan menafsirkan satu ayat saja, yaitu surat Al-Ahzab ayat 35. Surat Al-Ahzab ini surat nomor 33. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal muslimina wal muslimat. Ini khasnya Al-Qur'an untuk menjadi orang yang bisa menerima maghfirah dari Allah adalah, pertama, orang itu harus Islam. Orang itu harus sudah mengucapkan syahadat
orang itu sudah melakukan sholat yang 5 kali, orang itu sudah siam Ramadan, orang itu sudah zakat, orang itu sudah haji. 5 ini tanda Islam. Namun dari 5 ini ada 2 yang dilakukan sesuai dengan kemampuan kita. Jadi kalau begitu rukun Islam itu yang 5, yang 2 adalah sesuai dengan kemampuan. Kalau tidak mampu tidak apa-apa, tidak berdosa. Yang berdosa adalah yang mampu. Sampai haji pun menjadi dosa besar kalau orang itu sudah mampu tetapi tidak mau melaksanakan. Zakat sudah ada, hartanya sudah ada, tetapi tidak mau mengeluarkan zakatnya, yaitu 2,5% untuk harta benda, tanaman 5 atau 10%, kemudian peternakan itu sesuai dengan hewannya. Ya. Nah, ini namanya orang Muslim. Kita semuanya adalah orang Islam. Kemudian yang kedua, wal mu'minina wal mu'minat. Orang yang beriman kepada Allah, orang yang mentaati Allah, orang yang mencintai Allah dan Rasul-Nya, orang yang berusaha sekuat tenaga untuk tidak berbuat keliru dan dosa kepada Allah dan Rasul-Nya. Ini namanya orang yang beriman. Nah, ibu-ibu dan bapak sekalian, insya Allah kita sudah memiliki 2. Hanya tinggal yang ketiga ini yang mulai meragukan kita sudah punya atau belum. Yaitu wal qanitina wal qanitat. Qanitin adalah orang yang selalu mentaati Allah dan Rasul-Nya. Orang yang tetap dalam ketaatannya hanya kepada Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang menjadikan mengapa ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya, ya Rasulullah, pejuang, kita ini pejuang. Kita ini sedang memperjuangkan diri selamat dari api neraka dan kita sedang berjuang untuk masuk surga. Kita adalah pejuang karena kita sedang memperjuangkan anak cucu kita selamat dari api neraka dan mereka masuk surga. Kita sedang berjuang rezeki kita untuk menyongsong, untuk mengantarkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang pandai, anak yang saleh dan salehah. Kita berjuang untuk mempertahankan kesehatan kita selalu optimal, sehingga kita bisa berbuat sebaik-baik dan sebanyak-banyaknya. Kita sedang berjuang untuk bagaimana cara istri kita menjadi orang yang bahagia karena kita. Dan suami ibu-ibu adalah orang yang berbahagia karena ibu-ibu. Demikian perjuangan kita banyak sekali. Nah, Rasulullah SAW ditanya, ya Rasul, pejuang-pejuang yang paling banyak pahalanya itu pejuang yang bagaimana? Rasulullah SAW menjawab, yaitu pejuang-pejuang yang paling banyak ingat kepada Allah, yang paling banyak ikhlasnya, yang paling banyak niat tulusnya bahwa yang dia lakukan semuanya adalah karena Allah. Kemudian Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, lah kalau sholat yang paling banyak pahalanya itu sholat yang bagaimana? Rasulullah menjawab, sholat yang paling banyak pahalanya adalah sholat yang paling banyak mengingat Allah. Ditanya lagi, lah kalau siam yang terbaik, siam yang bagaimana? Siam yang terbaik adalah siam yang paling banyak mengingat kepada Allah. Artinya semua hal menjadi terbaik dan paling banyak pahalanya apabila kita banyak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jangan pernah kita lalai kepada Allah.
kita berbuat apapun paling tidak bismillah. Kita mengambil, kita menutup pintu, kita membuka lemari, bismillah. Bahkan saya dulu pernah menyampaikan satu contoh kecil, ibu-ibu beli tempe kemul atau membuat tempe kemul, ada petilan gelepung jatuh di bawah piringnya, kemudian diambil dimplok, bismillah. Semuanya diingatkan kepada Allah. Apalagi berhadapan dengan suami atau berhadapan dengan istri, berhadapan dengan anak-anak, berhadapan dengan rizki. Jangan sampai kita melakukan kesalahan. Sehingga Allah mengatakan, ini ayatnya terkenal, yaitu di dalam surat Ali Imran ayat 159, itu Allah mengatakan, fabima rahmatim minallah lintalahum. Kalau kamu berhadapan dengan orang-orang yang kamu sayangi, kamu cintai, lintalahum, kamu wajib berlemah lembut. Tidak boleh kasar, tidak boleh nyentak, tidak boleh plak-plek. Ada ibu yang sok plak-plek dengan putrane, gitu. Yang plak-plek merono karo mantune. Iya, plak-plek karo putrane, kecing, plak-plek karo mantune. Nah, hal-hal yang semacam ini tidak dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya makanya Allah mengatakan wal qanitina wal qanitat, orang yang tetap di dalam ketaatan kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, yang keempat, was-shadiqina was-shadiqat, orang yang berbicaranya benar, memandangnya dengan mata benar, berpikirnya benar, kakinya digerakkan kepada yang benar, tangan digerakkan kepada yang benar, melakukan perbuatannya adalah perbuatan yang benar, sholatnya hasil dari pembelajaran, maka sholatnya benar, dan kemudian perbuatan-perbuatan yang dia dilakukan, diusahakan selalu benar. Nah, orang-orang yang semacam inilah orang yang a'addalahum maghfirah, orang yang mendapatkan janji ampunan dari Allah Subhanahu wa taala wa ajron azima, dan mendapatkan janji ajron azima, pahala yang besar, yaitu surga Allah. Sudah 3, pertama adalah orang Islam, yang kedua orang beriman, yang ketiga adalah orang yang selalu taat dan patuh kepada Allah, yang keempat adalah orang yang berbicaranya benar, hatinya benar, pikirannya benar, langkah kakinya benar, tangan digerakkan dengan yang benar. Semua perbuatannya adalah benar. Dan makanya kemudian dimanapun kita berada, kita selalu zikrullah, mengingat Allah dengan berzikir, dengan meniatkan semuanya serba ikhlas. Yang kelima, ini nanti 10, sudah kelima, berarti tinggal 6 lagi kan? Iya, 6 lagi terus selesai. Iya, itu enaknya pengajian tuh di situ. Ndang cepet rampung. Kayak nek dong kita sholat itu loh. Sholat yang tidak diterima oleh Allah kan sholat sing ndang pengen cepet rampung. Iya. Pengajian yang paling enak itu adalah pengajian sing cepet rampung. Sebelum ibu-ibu ada yang kelentrak-kelentruk, kita sudah rampung. Yang kelima, was-sabirina was-sabirat, orang yang sabar, orang yang lembut hatinya, orang yang tegar, orang yang sadar, orang yang konsekuen, orang yang konsisten, orang yang istiqomah, orang yang bisa melakukan perbuatan
dari hari ke hari itu meningkat lebih baik, lebih baik, lebih baik, lebih baik, lebih baik. Bukan naik turun atau semakin turun. Salatnya semakin hari semakin baik. Semakin khusyuk, semakin tumakninah. Semakin hari semakin pandai membahagiakan istri, pandai membahagiakan suami, semakin lemah lembut terhadap keluarga. Kalau dengan tetangga aja kita bisa lemah lembut, apalagi dengan keluarga. Bukankah kasih sayang kita terhadap keluarga dan tetangga lebih besar kepada keluarga? Semakin besar kasih sayang seseorang, maka semakin dia menghindar dari perbuatan keliru, salah, kasar, ngeplaan, dan lain sebagainya. Ya, yang plak-plok, plak-plak tadi itu. Sabar di dalam menunaikan sholat, artinya sholatnya dilakukan dengan penuh kekhusyuan kepada Allah. Penuh kesadaran bahwa kita sedang menghadap Allah. Penuh ketegaran ketika kita menunaikan apapun yang kita lakukan dan itu kebaikan adalah hal yang sangat kita jaga dari kelemahan dan ketidaksabaran. Makanya ada kewajiban di dalam sholat namanya tumakninah. Tumakninah adalah 3 hal yang harus kita perhatikan, yaitu hati kita tetap menghadap Allah. Yang kedua, gerakan kita ketika kita menggerakkan sholat dari takbir, kita ruku, bangun dari ruku, bangun dari sujud, semuanya dilakukan dengan ketenangan tanpa ketergesa-gesaan. Dan ketika kita membaca, tidak langsung dibaca dari gerakan langsung dibaca, tetapi ada jeda. Allahu Akbar. Allahumma ba'id baini. Jadi bukan Allahu Akbar, Allahumma ba'id baini. Salah. Ruku. Allahu Akbar. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma aghfirli. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Allahu Akbar. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma aghfirli. Tumakninah pada prinsipnya adalah tenang, tidak tergesa-gesa. Seperti yang dulu pernah kita sampaikan, sholat ini mahalnya luar biasa. Di dalam hadis dikatakan innama awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama kali dihisab adalah sholat kita. In saluhat saluha sairu amalih wa in fasadat fasada sairu amalih. Kalau sholatnya baik, sempurna, maka sudah sempurna semuanya. Sehingga akhlak kita itu disebabkan karena sholat. Sedekah kita disebabkan karena sholat. Sholatnya semakin baik, semakin kita berbuat yang terbaik kepada orang lain. Semakin sholatnya rusak, ya semakin galak, semakin nyengit, semakin membenci orang, sering ngapusi, dan lain sebagainya. Sholat adalah innas sholata tanha anil fakhsya wal munkar. Sholat dikatakan sholat apabila karena sholat kita terhindar dari perbuatan yang keji dan perbuatan yang mungkar. Jadi kalau ada orang sholat kok masih berbuat keliru dan salah serta dosa, yang perlu ditengok adalah sholatnya. Ini sholatnya sudah benar atau belum? Gitu. Makanya kemudian ketika kita membaca doa iftitah, itu benar-benar kita sedang matur kepada Allah. Ketika membaca Fatihah, kita benar-benar dijiwai, kita sedang berbincang-bincang, sedang matur kepada Allah. Begitu dan seterusnya sampai ruku dan sujudnya. Nah, orang yang semacam ini adalah orang yang sabar. Orang yang sadar sedang berbuat apa. Maka kemudian orang yang sabar nanti akan masuk menjadi orang yang al-khasyi'ina wal-khasyi'at. Orang yang khusyuk. Khusyuk dalam hal ini
bisa diterjemahkan khusyuk kita kepada Allah adalah kita sepenuhnya menghadap hati kita kepada Allah. Wa man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Siapa yang menyerahkan diri, jiwanya, salatnya, perbuatan, mencari rezekinya, berhadapan dengan suami, dengan istri, semuanya diserahkan pada Allah. Wa huwa muhsinun, dan dia selalu merasa bahwa Allah menyaksikan perbuatan dirinya. Fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Maka sudah tidak ada perlu yang dikhawatirkan dan tidak ada yang perlu disusahkan dalam hidup kita. Maka orang yang khusyuk adalah kalau berhadapan dengan Allah dinamakan khasyi'a, itu berasal dari kata khasyi'a, artinya takut. Maka orang yang takut kepada Allah itu sepenuhnya menghadapnya, mengharapnya, rojaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun khusyuk dengan manusia dimaksudkan adalah tawadhu, merendahkan diri, tidak merasa dirinya lebih pintar, tidak merasa dirinya lebih ganteng, tidak pernah merasa dirinya lebih cantik, tidak pernah merasa dirinya lebih kaya daripada orang lain, tetapi semua orang adalah ala sawain, itu sama-sama. Tidak ada yang lebih, tidak ada yang perlu kita sombongkan di hadapan orang lain. Yang keenam, 7? Oh 7. Kok 6 apa 7? Ini ada perselisihan antar ulama. Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat wassadiqina wassadiqat wassabirina wassabirat wal khashi'ina wal khashi'at. Yang keenam, khashi'in wal khashi'at. Kemudian sekarang yang ketujuh. Ternyata lebih menang yang di depan. Yang ketujuh, al mutasaddiqina wal mutasaddiqat, orang yang suka memberi, orang yang suka bersedekah, orang yang selalu memikirkan, mencari, memohon berkahnya Allah. Membuka rezeki itu caranya dengan memberi rezeki. Kalau kita pengen menerima, maka kita memberi dulu. Kalau kita suka memberi, maka kita akan menerima. Itu imbal baliknya semacam itu. Maka tidak ada orang yang akan menerima kalau dia tidak memberi. Nah, orang yang memberi akan mendapatkan rizki yang barokah. Rizki yang barokah bisa berbentuk kenikmatan sehat, bisa berbentuk kenyamanan hati, bisa berbentuk rizki yang diluaskan oleh Allah, bisa berbentuk apa saja. Apa yang nikmat itu adalah rezeki. Kalau kita berpikir, ibu-ibu sekalian, panjenengan sudah sehat berapa hari nggak sakit? Kemarin itu ada orang ini baru kemarin ini ada orang sakit nggak punya nggak punya BPJS. Dia sakit selama 8 hari. Ternyata habisnya itu mencapai kurang lebih 18 juta. 8 hari 18 juta. Panjenengan sehat sudah berapa hari? Masih kurang rezekinya? Gitu. Ini Masya Allah, yang namanya sehat itu mahalnya luar biasa. Saya bukan orang BPJS, maka tidak usah menganjurkan hal itu. Gitu. Nah, adapun orang yang menggunakan BPJS itu kan ya dia juga bayar, tetapi bayarnya iuran bareng-bareng, sapa sing loro sing entuk kan gitu.
Ya, makanya ada orang yang percuma ya membayar BPJS lah, yang ora tau lara kok. Ming bayari wong tok-tok. Iya. Ini ada orang yang berpendapat semacam itu. Ya, nggak usah dibahas. Nanti kita sakit. Wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat, orang yang senang bersedekah. Jadi kita memberi, Allah yang akan menggantikan. Dengan cara apa? Dengan bagaimana bentuknya, Allah yang Maha tahu. Ada yang mengatakan rezeki yang barokah itu uang 1 juta untuk belanja 400 masih 800. Uang masih 800 untuk dibelanjakan lagi 300 masih 1.100.000. 1.100.000 dibelanjakan 500 masih 1.600.000. Loh, dari mana ini? Itulah barakah Allah Subhanahu wa taala. Ada saja. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak pernah diduga-duga oleh orang. Yang semuanya serba masuk akal, tetapi semuanya tidak terduga. Ada seorang bakul bakso. Ada orang bakul bakso ini melihat ada 2 anak kecil, ya bukan kecil banget ya, anaknya anak kelas SD tetapi gembel, pengemis, diundang. Kamu lapar nggak? Iya Pak, dari pagi saya nggak makan apa-apa. Mau makan? Iya, nih saya buatkan. Terus dibuatkan bakso. 2 mangkok. Sudah, kemudian habis itu si anak-anak ini mengucapkan terima kasih. Sudah. Dia membuatkan bakso itu sekitar jam 10 atau jam setengah 11. Dari setelah itu tidak ada orang yang beli. Sampai jam 2 siang tidak ada satupun orang yang membeli. Si bakul bakso mengatakan subhanallah, subhanallah. Inilah ujianku. Padahal biasanya jam 12 ini jam 2 ini sudah hampir separuh yang habis. Tetapi ini belum ada yang membeli. Baru beberapa mangkok sebelum jam setengah 11. Kemudian dia ini pakai geledekan. Bakul baksonya ini pakai geledekan. Kemudian tiba-tiba ada anak kecil, anak usia SD kelas 3-an. Bapak, baksonya masih banyak enggak? Masih. Yuk ke tempat saya yuk. Di mana? Di itu rumah sebelah sana itu. Lah saya disuruh apa? Di sana saya banyak tamu. Mau beli baksonya. Ternyata benar sampai di sana ini anak ternyata disuruh ibunya kon goleke bakul bakso. Ketemu bakso ini kemudian di sana dilayani tamu-tamu itu dengan baksonya. Ya, bakso ini bukan makanan pokok, makanan satu-satunya, masih ada yang lain-lain, tetapi dikasih bakso. Kemudian setelah itu, baksonya itu habisnya seluruhnya adalah 17 mangkok. Si ibu mengatakan, Pak, kula nyuwun 3 doso mangkok nggih. Ternyata hanya 17 mangkok. Kemudian setelah itu ya karena masih ada yang kurang, ada yang belum dapat juga, tapi karena udah habis. Kemudian si ibu ini enggak Pak duitnya. Dibayar sebanyak 30 mangkok. Tukang baksonya kaget, Bu saya hanya 17, enggak. Saya tadi membelinya sudah janji saya akan bayar untuk 30 mangkok. Maka 30 mangkok yang saya bayarkan, meskipun baksonya hanya 17 mangkok. Gitu. Nah, dari sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa
rezekinya Allah itu min haitsu la yahtasib. Ini hanya contoh kecil saja ibu-ibu sekalian Bapak. Panjenengan mempunyai contoh-contohnya yang besar apabila kita suka bersedekah. Dan orang yang suka bersedekah, rezekinya barokah, itu seringkali mempunyai nuansa di saat tidak butuh, duitnya sangat sedikit. Tetapi di saat butuh ada. Di saat butuh ada. Tetapi di saat tidak butuh, memang dia tidak mempunyai banyak uang. Ini juga kejadian dari beberapa cerita teman-teman yang senang sedekah. Makanya monggo jangan sampai lupa kita melakukan sedekah. Kemudian yang ke-8, betul ya? Nih, was-shaimina was-shaimat. Orang yang siam. Jangan kita siam hanya yang Ramadan saja. Karena di sana ada siam Senin dan Kamis, ada Yaumul Bid, ada siam Asyura, ada siam Arafah, ada siam Daud. Monggo diambil mana yang bisa kita rutinkan. Kita rutin siam Senin Kamis. Ada tambahan siam Yaumul Bid. Gitu. Jangan jelak-jelak ulan iki yang siam Daud. Misalnya tak libur dingin lebar siam Daud. Enggak gitu caranya. Tetapi yang rutin kita laksanakan. Karena siam inilah yang alat pengendali hawa nafsu kita. Panjenengan yang masih nesunan, banyaklah siam. Nanti akan terkendali, tidak nesunan, tidak galak, tidak ngomong kasar, dan lain sebagainya. Gitu. Kemudian yang ke-9, wal hafizina furujahum wal hafizat. Orang yang selalu menjaga diri dari perbuatan zina atau yang mendekati kepada zina, baik pandangannya atau hatinya. Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang mengarah kepada zina. Orang yang memandang wanita lain dengan nafsu namanya zina mata. Orang yang berbicara tentang masalah-masalah begini namanya zina mulut. Orang yang berpikir membayang-bayangkan namanya zina hati. Begitu dan seterusnya. Nah, kemudian wanita yang pandai menjaga furujahum atau kehormatannya. Karena orang yang mengenakan pakaian, yang pakaian itu menyebabkan laki-laki berbuat dosa karena memandangnya, maka laki-laki itu dosa dan wanita itu ikut mempunyai dosa yang sama. Lah kalau yang berdosa orang 10, laki-lakinya 10, maka wanita itu mendapatkan dosa 10 kali juga. Begitu dan seterusnya. Maka kasihan mereka yang suka menggunakan pakaian-pakaian metet. Ya kan? Ya, nah ibu udah enggak ibu ya? Ya bu? Enggak. Nah, kemudian ini ada sebentar, saya tak nyelang dulu. Ini ada satu hadis Rasulullah SAW yang semoga menjadi peringatan buat kita semuanya, yang berkaitan dengan hal-hal yang tadi kita sampaikan. Itu ada 2 hadis Rasulullah SAW itu mengatakan begini. An Salim ibn Abdullah an Abi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasatun la yangdulullah azza wa jalla ilaihim yaumal qiyamah. Ada 3 perbuatan dosa yang Allah tidak akan melihat atau tidak akan memberikan pertolongan nanti di hari kiamat.
Yang pertama adalah ala aqli walidai, anak yang durhaka kepada kedua orang tua. Hati-hati berhadapan dengan orang tua kita. Hati-hati ibu-ibu, bapak yang orang tuanya sudah meninggal dunia. Harus selalu mendoakan. Kalau tidak mendoakan, kita anak durhaka. Tetapi doanya yang diterima hanya anak yang saleh dan salehah. Maka kalau kita tidak saleh dan tidak salehah, maka doanya ditolak oleh Allah. Dan kalau ditolak sama dengan tidak pernah mendoakan. Kalau tidak pernah mendoakan berarti anak durhaka. Itu tidak akan mendapatkan perhatian apapun dari Allah pada hari kiamat. Yang kedua yaitu wal mar'atul mutarajjilah. Wong wedok sing kaya wong lanang. Cara berpakaian, cara berbicaranya, cara solah bawa munamuninya. Perbuatan-perbuatannya mirip-mirip anak laki-laki. Kok anak orang laki-laki. Yang ketiga yaitu wadayus. Dayus itu orang tua atau orang tua dalam hal ini yang membiarkan anaknya berbuat perbuatan yang mendekati dengan zina. Dan orang tuanya diam saja. Orang tua mempunyai anak pakaiane kaya ngono metu nang dalan dinengke wae. Atau pacaran ngantek lelet kaya ngono wong tuane meneng wae. Gitu. Ini adalah dayus. Orang tua yang semacam ini baik laki-laki atau bapak atau ibu tidak akan mendapatkan perhatian dari Allah pada hari kiamat. Atau seorang laki-laki yang mempunyai istri dan wanitanya atau istrinya melakukan hal-hal yang mendekati dengan zina atau dengan mentelnya, pakaiannya dan lain sebagainya, tapi suaminya tidak berdaya. Ini laki-laki dayus. Jangan sampai kita mengalami hal yang semacam ini. Kemudian hadis yang kedua, Bapak dan Ibu, di antara sebab salat tidak diterima. Salah satu la tartafi'u salatahum fawqa ru'usihim shibra. 3 perkara yang menyebabkan seseorang itu salatnya tidak diterima. Yang pertama, ini di masjid nih. Rajulun amma qauman wa hum lahu karihun. Orang yang dibenci umat tetapi dia ngimami salat. Ini disuruh ini kejadian enggak? Enggak ya? Orang itu disengiti karo wong nanging suatu ketika ngimami. Gitu. Atau kalau ngimami cepete pol. Atau suwene pol. Sampai wong bekah-bekuh kapan li rampung nek carane salat kok ngene. Atau gerakannya terlalu lamban karena wis ketuan. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini makmumnya sengit semuanya itu. Makanya orang menjadi imam itu betul-betul harus dipelajari benar-benar. Di antara sengitnya itu antara lain bacaannya yang panjang pendeknya tidak karu-karuan, itu tajwidnya nggak kena, tartilnya nggak nyampe. Ini harus diperhatikan karena Rasulullah SAW mengatakan rajulun amma qauman wa hum lahu karihun. Orang yang mengimami tetapi makmumnya sengit semuanya dengan si imam. Mungkin karena akhlaknya, mungkin karena terlalu cepat, mungkin terlalu lambat, terlalu lama, bukan terlalu lambat. Kemudian yang keempat adalah terlalu lambat karena apa? Boyoke kecetit ngimami. Gitu. Ya orang boyoke kecetit ngimami kan orang genah-genah itu. Ya. Kemudian yang kedua, ini ibu-ibu.
Salatnya tidak terima. Wa imra'atun batat wa zawjuha 'alaiha sahitun. Seorang wanita yang tidur dalam keadaan suaminya sedang marah. Jadi suaminya sedang moreng-moreng lagi nesu, kemudian istrinya melu nesu tinggal turu wae. Ini biasanya keluarga-keluarga yang sudah tua, apalagi yang muda. Gitu. Ya, ini hati-hati dengan yang begini, yang namanya orang suami istri itu harus sangat harmonis. Kalau mau tidur sudah dalam keadaan semuanya lagi happy, lagi fresh. Jangan sampai ini lagi mecucu tinggal turu. Ini wanita yang semacam ini sholatnya tidak diterima oleh Allah. Yang ketiga, wa akhwani mutasoriman, dua saudara kakak beradik yang jotaan, yang bertengkar dan tidak saling menyapa. Ini monggo hati-hati ibu dan bapak. Jangan sampai kita mengorbankan sholat kita kosor-kosong, bendino kita sholat tetapi tidak diterima oleh Allah karena ada ganjalan dosa, yaitu berdiam-diaman dengan saudara, dengan kakak atau adik. Ini hati-hati. Jangan sampai kita kecolongan melakukan kesalahan yang semacam ini dan kita santai saja, tidak memperhatikannya. Baik, kemudian yang terakhir, habis ini selesai ya. Wadzakirina katsiran wadzakirat, tadi itu. Orang yang paling baik hidupnya adalah orang yang selalu ingat terus pada Allah. Dimanapun kita berada, ingat terus pada Allah. Maka orang ini terhindar dari dosa, di dalam keadaan sendiri maupun banyak orang ingatnya adalah kepada Allah terus. Ketika mau berbuat kebaikan kepada suami, ingatlah pada Allah. Berbuat baik pada istri, ingatlah pada Allah. Atau mau apa saja yang diingat adalah kepada Allah. Sehingga kita banyak berzikir. Berzikir yang kemarin dulu kita pernah pelajari ada dua macam. Yang pertama yaitu zikrun lafzi. Zikrun lafzi itu zikir yang menggunakan lafal-lafal zikir. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, astaghfirullah. Kemudian la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin dan lain sebagainya. Itu kita lakukan dimanapun kita berada. Tidak usah pakai mulut, cukup di dalam hati saja. Kalau pakai mulut nanti ada dua kemungkinan. Nah, kita umi-umi di mana-mana ndak darani wong. Itu kan? Ndak darani wong anu. Kemudian yang kedua, mbok andarani riya. Gitu. Nggih. Nggih, enggak usah membawa itu yang hitungan yang pakai jari itu enggak usah dihitung-hitung begitu. Karena kita pendapat orang itu macam-macam sekali. Niatnya kita ikhlas tetapi orang lain Allah komentus menyebabkan orang lain dosa itu. Iya. Iya. Kemudian apalagi membawa tasbih kemana-mana itu. Nggih. Kayak Hesio gitu. Ya. Dan kemudian yang kedua adalah zikrun maknawi. Mengingat Allah secara maknawi adalah menjadikan semua perbuatannya dihaturkan kepada Allah. Gitu. Semua yang kita lakukan selama tidak melanggar aturan Allah, diniatkan ini adalah untuk dan karena Allah. Minimal dengan kalimah bismillah. Gitu. Apa-apa bismillah, apa-apa bismillah. Seperti yang cerita kemarin dulu pernah kita ceritakan, yang suami istri yang suaminya tidak mau sholat,
tetapi wonge apian. Gitu. Jangan dikira bahwa orang yang tidak salat itu wonge jahat, tidak. Ada yang apian. Kemudian sang istri ini orangnya solihah. Nah, dia diantaranya adalah kalau mengapa-ngapain selalu bismillah. Isi suaminya senenge ngeledek, gitu. Senenge apa namanya, istrinya mau unjukan menyeruput itu bismillah. Mesti suaminya mesti bismillah. Ya larung apa meneh mesti bismillah. Nah, tenan. Suatu ketika si suami ingin mencoba istrinya. Istrinya ini selalu berdoa, ya Allah, berikan hidayah kepada suami hamba, ya Allah. Biar dia mau beribadah maksudnya. Suatu hari sang suami bilang, Bu, malam-malam suaminya bilang, Bu, nyong titip duit, Bu. Ada duit 1 bendel 5 juta. Titip, iki aja dinggo lho ya. Esuk-esuk tak jaluk. Ya. Tenan. Diterima oleh sang istri, buka pintu kamar bismillah, buka lemari bismillah. Di dalam lemari itu ada kotak kayu, tidak pakai kunci, hanya dibuka aja. Buka, kemudian letakkan bismillah, tutup lagi, tutup lemari, kemudian dia keluar. Paginya, istrinya biasa belanja. Itu, ketika dia sedang belanja, suaminya masuk, diambil uang dalam kotak itu. Yang 5 juta itu diambil, kemudian disembunyikan oleh sang suami. Istrinya pulang dari pasar, ketika sedang meletakkan barang-barang belanjaan, sang suami bilang, Bu, dalam Pak, duitnya sing 5 juta gore nih. Ya. Kemudian dia buka kamar, bismillah, buka pintu lemari, bismillah, buka kotak, bismillah, diambil duit 5 juta, bismillah, ditutup kembali, tutup lemari, tutup pintu kamar, nyonya. Suaminya kaget, loh. Kok iso? Ya iso wong jenengan sing titip mambengi ya. Nyai iki tetapa. Loh kok iso? Bingung sang suami. Kemudian sang istri, iki ditampani nyangka akeh gawean kok jenengan kelalenan temen mambengi kan jenengan sing titip jarine aja kon nggo blanja gen wutuh-tuh. Si suami nerima uang itu sambil bingung, loh kok iso? Terus dia ke tempat di mana dia menyimpan uang yang 5 juta itu, ternyata sudah tidak ada. Baru suami mendapatkan hidayah dari Allah. Kalau gitu ternyata benar istriku. Kemudian dia menyadari diri, dan kemudian ketika istrinya sedang masak menjelang zuhur itu, Bu, mengko nganu ya Bu. Nyong tak sholat karo jenengan yo, nyong tak ngimami yo. Istrinya meneng wae. Ya Bu ya, rasah guyon. Urusan sholat ki ora nggo guyon. Tenan Bu ki nyong tenan, nyong arep sholat tenan, nyong mulai dina iki nyong arep sholat tenan. Lah jenengan bola-bali arep sholat ora tahu kelakon. Terus habis itu benar mendengar ada waktu sudah zuhur, suaminya sudah wudu, istrinya malah belum. Bu cepet Bu, nyong wis wudu iki. Tenan jenengan? Ya tenan. Akhirnya sang suami ngimami. Selama suami ngimami itu istrinya hanya nangis saja, merebus mili terus. Karena saking terharunya, ternyata benar kata Rasul bahwa doa seorang wanita solihah itu tidak pernah ditolak ketika mendoakan 3 orang. Yang pertama mendoakan kedua orang tua, yang kedua mendoakan anak-anaknya, dan yang ketiga mendoakan suami. Ini menjadi peringatan buat kita dan pelajaran buat kita, ibu-ibu. Wanita solihah adalah wanita yang luar biasa, yang bisa menjadikan keluarga menjadi masuk surga semuanya. Itu adalah wanita solihah.
Nggih. Nah, orang yang seperti tadi itu, orang yang melakukan 10 perbuatan dari yang kita pelajari itu, Allah kemudian ngendika a'addalahum maghfiratan. Mereka itulah yang mendapatkan janji, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala wa ajron 'azima, dan akan mendapatkan pahala yang terbesar, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Namun 10 ini harus kita perjuangkan setiap saat dan setiap hari. Jangan sampai kita lengah dan jangan sampai kita terjerumus di dalam perbuatan-perbuatan yang Allah murka karenanya. Saya kira demikian Ibu-ibu bahwa pelajaran kita malam hari ini semoga bermanfaat. Mungkin masih ada waktu kalau ada pertanyaan. Tidak ada, alhamdulillah. Tidak ada kan? Memang nggak ada? Oh. Yang sholat tidak diterima Allah itu hadisnya riwayat siapa nih? Yang dari orang yang diberi. Orang yang dibenci umat tapi jadi imam sholat, wanita tidur suaminya dalam keadaan marah dan berarti suka. Hadis 971 diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan dihasankan oleh Al-Albani. Kemudian hadis yang tidak mendapat perhatian itu hadis diriwayatkan oleh An-Nasai dan Ahmad dan lain-lain. Hadis dihukumi sahih oleh hakim. Jadi ini minimal hadis hasan yang bisa kita jadikan pelajaran untuk kita semuanya. Demikian, tidak ada pertanyaan yang lain? Ada, monggo. Pas membeli tas itu ikhlas kalau dia ikan beli lagi. Jadi suatu saat terus tahu-tahu ada bisian itu oleh-oleh. Entah apa akhirnya teroleh-oleh itu ngungkit-ngungkit itu hukumnya gimana? Kan karena yang kayak gitu kita kan jelaskan. Itu sudah dijelaskan di 264 surat Al-Baqarah. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang yang beriman, jangan engkau menggugurkan sedekah-sedekah perbuatan baikmu dengan al-mannu. Al-mannu itu mengharap balasan. Wal adha itu ngundat-undat, apa? Ngungkit-ungkit. Ngungkit-ungkit. Maka kita sekalian jangan sampai menjadi orang yang pemarah dalam hal ini, karena orang yang ngungkit itu adalah orang yang marah, gitu. Orang yang ngungkit itu adalah orang yang marah kepada saudaranya. Dalam Al-Baqarah itu dikatakan begitu, 264 nih tadi saya bilang ya, 264. Ya, betul. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Kalladzi yunfiqu ma lahu ria'an nas wa la yu'minu billahi wal yaumil akhir. Gitu. Di sini dijelaskan sekali bahwa sedekahmu dengan jangan kalian menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebut dan menyakiti perasaan si penerima, atau mengungkit-ungkit, menghujat dan lain sebagainya. Gitu. Maka beristighfarlah kita kalau kita melakukan hal tersebut. Karena Allah Subhanahu wa taala di dalam 135 Ali Imran itu mengatakan alladzina idza fa'alu fakhishatan aw dhalamu anfusahum dzakarallaha fastaghfaru lidzunubihim. Wa may yaghfiru dzunub illallah.
Dan orang-orang yang melakukan perbuatan keji atau dzalamu anfusahum atau merugikan dirinya sendiri, kemudian ingat kepada Allah dan beristighfar, maka kesalahannya langsung dihapus. Gitu. Makanya apabila kita melakukan perbuatan keliru, salah atau ya seperti ngungkit-ungkit dan lain sebagainya, itu segera beristighfar kepada Allah. Astagfirullah, astagfirullah. Maka insya Allah kita akan dikembalikan lagi pahalanya. Ya, saya kira demikian Bapak dan Ibu. Kalau sedekah ngarep boleh nggak? Ngarep itu mengharap. Sedekah ke yatim sudah didoakan agar mungkin rezekinya lancar, agar anaknya sekolahnya lulus, agar boleh aja, tidak apa-apa, selama mengharapnya dari Allah. Kita kan memang kita itu kan ada 3, al-hubbu wat ta'atu war raja. Cinta, taat dan mengharap. Yang kita harapkan adalah dari Allah. Kita sedekah pada anak-anak yatim, kemudian semoga ya Allah saya diberkahi rezekinya dengan sedekah ini dan diampuni dosa-dosa dan sebagainya. Mengharap. Tapi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan mengharap dari manusia. Yang sedekah kaya ngene iki men dialem karo wong. Itu tidak mendapat pahala apapun. Baik, begitu kira-kira ibu-ibu dan bapak yang saya hormati pelajaran kita malam hari ini. Semoga bermanfaat. Saya mohon maaf. Nasr minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.